Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya ya, Astur Anastia. Kali ini lebih ke ini ya, daily vlog. Mungkin ini daily vlog kedua dari saya. Ini insya Allah kita akan mereview untuk perjalanan ke luar negeri saat pandemi. Jadi ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum itu, karena dengan adanya protokol kesehatan itu kan paperworknya banyak ya. Paperworknya banyak, ya kan, dari itu harus dibawa semua. Jadi kalau saya tuh saya print semua, saya jadi satu dokumen, satu bundle kayak gini, baru ntar kita kasihin. Dan kalau bisa itu web check-in, jadi tinggal sampai bandara tinggal drop bagasi, jadi nggak ribet. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perjalanannya pakai visa turis, jangan lupa siapkan tiket balik, atau at least justifikasi kapan mau balik, atau tiket dummy gitu kan, kecuali dia kerja. Oke, ini kita mau masuk ke by the way, satu lagi, untuk perjalanan ke luar negeri, validasi vaksin dan PCR segala macamnya itu di counter check-in ya, jadi nggak di tempat biasa. Oke, saya ke imigrasi dulu ya, lanjut nanti. Yuk. Setelah selesai di imigrasi, cepet sih, cuman yang jelas kita juga harus low profile ya, karena ditanyain, apalagi ke negara-negara yang kira-kira visanya nggak ada ditempel di paspor, terus sekarang suka ditanyain, ini kenapa, ini mana ya, kita tunjukin ini pak, ini tujuannya buat apa, berapa lama. Ini low profile biar sama-sama tenang, karena pernah dengar satu case gitu sampai bisa ditahan gitu, dan kita juga turut kan. Oh iya, satu lagi yang penting, kalau ini nggak di masa pandemi doang sih, walaupun nggak pandemi juga penting sih. Misalkan itu kita lagi di luar gitu ya, apalagi yang transit ngepet, itu penting banget buat tahu ini nih, kayak gini nih, tahu semua di mana gate kan. Tuh, yang mana ya. Soalnya sometimes, kadang-kadang itu saking cepatnya moving itu berubah ya. Kadang di boarding pass gate 6, katanya gate 12, itu kalau kita zong ketinggalan, banyak hati-hati sih. Oke, nanti lanjut lagi ya, lanjut lagi di dalam pesawat, kita review gimana masa pandemi ini, prokesnya gimana, terus makannya gimana gitu kan. Kebetulan flight saya hari ini sekitar 11 jam lah, hampir 12 jam. Sampai ketemu dalam pesawat ya, bye. Iya, masih sepi karena kita duluan masuk. Jangan lupa ambil kitnya guys, kitnya dulu ya. Ya, lupa. Iya, saya di sini. Ini akibat nggak web check-in paling belakang. Oke, webku. Nah, ini kita lagi jalan nih, udah terbang ya, udah terbang nih. Kita coba lihat review apa aja sih yang kita dapat. Tadi kosong ya, karena kita masuk pertama. Sekarang full sih, kalau dibilang full sampai belakang. Jadi nggak ada juga ya istilah yang ngaruh sama pandemi, sama enggak sama ya sih. Oke, nih package yang kita dapat pas kita masuk itu, ini dapat package biasa ya, sama kayak di Garuda juga ada. Garuda Qantas yang lainnya juga ada kayak gini. Ada masker, ada safety, terus hand sanitizer sama ya. Oke. Terus ini dikasih selimut yang udah di ini juga, dikasih disinfektan juga. Ini masih terbungkus. Terus seperti biasa kalau penerbangan jarak jauh ke luar itu dapat bag ya. Ini sebutannya
Mandarina Duck. Apa aja isinya? Coba kita lihat. Untuk isinya itu ini ada sendal yang kayak sendal hotel gitu. Sendal, terus ada kaos kaki, sama itu dong, sendal sama kaos kaki doang. Sopan sih. Terus walaupun in flight nanti tetap ada makan ya, dapat makan. Jadi seperti biasa. Kalau di kita domestic flight kan, kalau penerbangan pendek nggak ada makan ya. Kalau ini kita nggak makan ya bisa kelaparan sih. Nah, ini menunya ya biasa, sama sih. Biasanya negara keberangkatan kedatangan selalu ada tuh menu wajib. Nah di sini ada nasi goreng gitu karena kita dari Indonesia. Oke ya, untuk nanti syarat-syaratnya atau gimana caranya pas kita boarding. Sebelum kita boarding, maksudnya sebelum kita check in, nanti kita kasih tahu kalau kita udah sampai ya. Sekarang kita menikmati film dulu. Tadi mau nyari TRT. Nyari TRT di sini. Mau nyari ini ya. Kurulus Osman, cuman somehow udah mulai nih TRT nih. Tuh. Masih kondisi. Cuman problemnya itu kita kan nggak bisa, ini kan online jadi live, jadi nggak bisa lihat, kita nggak tahu jadwal jam berapa kursus Osman segala macamnya. Oke guys, nanti kita ketemu lagi pas landing. Kita lihat lagi yuk, kita review lagi apa yang harus dilakukan di, oh ya bagi yang belum tahu, kita lagi naik ini ya, Turkish Airlines. Kita dari Jakarta ke Istanbul. Nanti kita lihat apa aja yang kita lakukan ketika sampai bandara Istanbul. Nah teman-teman, yang menarik itu untuk onboard entertainment-nya, selain film dan hiburan lainnya, juga ada hiburan hati. Nah coba kita lihat ya, apa itu. Oke benar, itu ada Quran. Quran itu ada pilihan untuk mendengarkan atau melihat atau membaca. Untuk mendengarkan juga ada pilihan beberapa qori, dan tampilannya juga berbeda-beda. Ini lengkap, ada 114 surat, semua dalam Quran ada. Jadi menurut saya sih kalau mau santai, enjoy, relax, bisa pakai headset, dengar Quran. Tahu-tahu sampai dia di tujuan. Ya, ini udah kita mendarat di sini, udah di airport kedatangan. Lumayan banyak ya orang-orang. Kita mau menuju ke imigrasi, terus bagasi. Halo, ini karena kita nggak ada transit, memang sini tujuan akhirnya Turki. Jadi kita sebentar ya, lihat ada apa itu. Bahasanya udah mulai bahasa kayak bahasa itu bro semua. Oke, nggak ada. Oke, kita menuju ke pasport kontrol imigrasi. Ini penampakan bandaranya ya. Kalau nggak salah terminal 1 ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita double check lagi. Lumayan banyak teman-teman dari Indo juga, lumayan banyak di pesawat. Lain dulu. Oke, kita lanjut paspor kontrol dulu ya. Oke, hampir terjebak ya. Intinya sih jangan ikut euforia. Kalau seandainya banyak orang Indonesia lulus, jangan ikut lulus, baca tulisan ya. Terus saya ikut euforia, tak taunya mereka transit. Ini ya, kita udah di imigrasi, mengambil bagasi dulu. Karena masih jam 4 ya, jam 4.15.
sepi ini, sepi. Cuma tadi banyak yang transit doang, transit pakai Turkish ya, kayak sepi banget. Dan nggak ada yang pakai masker ya, even petugasnya pun nggak ada yang pakai masker. Kita lihat nanti dia ambil bagasi pada pakai masker atau enggak. Tuh, Istanbul, City of Police. Insya Allah di next video kita akan kunjungan ke Hagia Sophia dan historical place lainnya. Yo, sepi karena masih pagi ya, sepi tuh. Sepi. Kita menunggu bagasi kita. Sepi. It's coming. Nah, nanti setelah keluar dari tempat ngambil bagasi kan ada pengecekan lagi yang declaration form. Tinggal pilih ada yang mau dideklar atau enggak. Tadi kebetulan saya nggak pilihnya yang nggak ada yang dideklar, jadi langsung keluar aja. Ayo tebak saya di mana yuk? Ini dijemputan, kalau mau jemputan. Ya karena saya katro, jadi saya ambil foto di sini nih. Kapan-kapan lagi gitu kan, bisa naik Mercy sendirian dijemput. Maaf ya teman-teman kalau banyak foto-foto narsisnya. Ya, sekarang kita lagi dijemputan. Kebetulan saya dijemput di sini. Lumayan nih, kayak sultan. Sekali-kali nyobain. Macam betul aja ini kerjaan. Sampai ketemu di hotel. Yo. Alhamdulillah kita udah sampai hotel. Conclusion untuk summary-nya ya. Jadi untuk kalau tips mau berangkat ke Turki di saat pandemi saat ini, pertama itu kita harus tiket ya, pasti tiket. Dan ada yang sebelum tiket itu pastikan PCR negatif, tiket. Terus tiketnya ini karena kita turis, untuk yang turis ya, kecuali udah punya residen atau permit residen itu bebas. Tapi untuk yang turis visa itu kita harus buat tiket PP, karena kalau enggak ntar susah, baik di Indonesia susah maupun di custom susah, di imigrasi susah, pas check-in susah, imigrasi susah. Nah, ntar takutnya di Turkinya ditanyain. Oke. Nah, untuk pembuatan visa itu sangat mudah. Cuma 3 step. Lebih kurang 3-5 menit pembuatannya itu. Nanti saya kasih linknya di description. Jadi sebelum kita terbang, kita buat visa dulu. Visa, terus pas buat visa itu di webnya itu buat visa elektronik visa. Nah, di webnya itu ntar kita pilih negara mana, kita dari negara mana. Misalnya kita Indonesia kan, negara Indonesia. Ntar keluar lagi syaratnya apa aja. Ntar cuma ngisi nama, paspornya apa, segala macam, estimasi tanggal berapa berangkat gitu kan. Nanti visa itu berlaku untuk 3 bulan dalam jangka waktu visa. Tapi dipakainya, setelah dipakai sampai ke Turki berlaku 30 hari, harus keluar lagi ya kan. Kalau nggak ntar ada penalti atau deportasi atau segala macam. Itu visanya cuma 3 menit, buatnya 3 menit di web, ntar ada deskripsi. Terus yang kedua itu dia bayarnya itu bisa pakai debit, kalau nggak salah bisa pakai kredit CC ya, kartu kredit. Itu $36 USD, itu sekitar mungkin 500.000 ya, 500.000 doang. Tapi 3 menit doang jadi keluar visa, jebret. Nah, ketika kita sampai di bandara, nanti untuk yang destinasi akhir Turki dipintain namanya ngisi HES. HES itu kalau di Indonesia kayak EHAC ya, EHAC. Nah, itu EHAC kita nggak diterima di sana. Jadi yang diterima cuma HES. Yang ngisi health bla 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 certificate gitu kan. Nah, itu ngisi HES. Nanti linknya saya kasih di bawah.
Jadi untuk lebih mudah kita buat itu sebelum kita check-in. Kalau saya kemarin saya buatnya itu 24 jam sebelum saya berangkat. Jadi saya udah beforehand saya udah buat jadi untuk visa saya kemarin buat 2 hari sebelum berangkat saya buat visa. Terus Hamin 1 saya PCR pagi. Terus siangnya itu sambil nunggu hasil PCR, saya buat isi segala macam, hasilnya datang. Nah, kalau untuk tipsnya lagi, biar supaya di bandara nggak lama, usahakan udah melakukan web check-in. Jadi di bandara nanti tinggal drop bagasi. Nah, ketika drop bagasi bakal dipintain semua itu. Mana hashnya, kalau belum ada hash, ntar dikasihnya barcode, kita suruh klik barcode-nya, terus ngisi segala macam. Ditanyain visa, ditanyain tiket pulang, berapa lama segala macam ya kan. Apalagi kalau nggak ada tiket pulang. Tapi kecuali udah ada residen sama atau permit residen lah, kayak PR gitu kan, permanent residen gitu segala macam. Which is berlaku itu udah nggak berlaku visa. Nanti di custom Indonesia ditanyain lagi mau kemana lagi segala macam lagi, ditanyain lagi, dan pasti ditanya visanya mana. Karena visa Turki ini untuk visa A1 ya, visa A1 turis itu untuk di Turki ini dia kan dibilang elektronik cuman nggak nempel. Kalau di Australia visa kayak visa contoh nih, misal visa Australia elektronik, visanya itu ketika kita pakai kita scan di paspor cekrek, ketahuan visa kita thread, oh visa Australia gitu, udah ada visa Australia di paspornya. Kalau visa Turki ini dia terdaftar di Turkinya, bukan di sini. Jadi ketika kita ngasih paspor nih sama orang imigrasi, mana paspor ya, kita kasih, mau kemana ke Turki. Saya kemarin ditanyain, mau kemana Pak, ke Turki? Oh Turki emang nggak, Turki nggak pakai visa. Saya bilang pakai Pak. Ya kita humble, low profile sama orang imigrasi, jangan sampai ada problem ya. Saya kasih kertas yang saya print, ini Pak A1. Dan tanyain kenapa kesana, ngapain, liburan atau apa? Tanyain kan biasa kan. Tetap kembali lagi bertanya tiket pulang gimana. Nah, untuk teman-teman yang berencana ke Turki buat liburan, usahakan ada tiket pulang atau dummy tiket. Dummy tiket takutnya kan mungkin bisa sama travel agent buat dummy tiket, atau memang kalau sudah fix pulangnya bisa buat pulang. Oke, nah setelah di imigrasi selesai, kita keluar cari di ini, cari gate-nya kan. Cari gate, nunggu boarding, makan bla sampai. Nah pas sampai kemarin ketika sampai di Istanbul, ini untuk tujuan Istanbul ya, kalau memang berniat lama, saya sarankan beli kartu telepon di sini. Yang di sini ada Tuk Telekom, Tukcell, terus ada Vodafone. Kalau saya kemarin pakai Tukcell. Kalau mau murah, belinya jangan di airport. Di airport itu agak mahal pembelian kartu perdana, dan biasanya take time karena dia kan pakai paspornya ntar dicek lagi, oh ini orang ini benar-benar udah entry ke ini belum, ke Turki belum, segala macam by system. Tetapi nah kalau misalkan ada pertanyaan, oh kalau kita nggak ada internet gimana dong ngubungin orang yang bakal jemput atau mau pesan taksi online gitu segala macam. Tenang, di airport tuh ada wifi. Kalau sudah pernah ke Turki dan sudah punya nomor Turki, bisa pakai wifi-nya Tuk Telekom itu dengan pendaftaran pakai nomor. Kalau nggak ada nomor telepon Turki yang Tuk Telekom, nanti keluar dari gate 10 atau 9, keluar ke kiri, mentok terus di depan Tuk Telekom itu ada kayak standing display buat Tuk Telekom. Di situ buat pendaftaran paspor. Kita swipe paspor, swipe paspor, nanti keluar nomor wifi passwordnya. Nanti kita print atau mau dipoto boleh, lebih baik print sih. Print. Udah cari wifi Tuk Telekom, passwordnya tadi dikit dari kertas. Itu berlaku free buat 1 jam. Jadi kalau mau buat 1 jam buat order taksi cukup, ya kan? Cukup buat order taksi doang. Cuman bahayanya itu kalau yang takut mending beli di sana. Tapi kalau memang berani dan sudah pernah, ya udah pakai itu aja. Nanti naik taksi setelah keluar dari airport dan udah ketemu, itu carilah penjual kartu perdana yang lain. Kalau di airport kan harganya beda. Itu terus kalau saya kemarin beli Tukcell itu kena 169 TL ya, Turkish lira, 160 Turkish lira.
Nah, itu murah, lumayan murah karena kebetulan ada teman jago bahasa Turkisnya, jago, dia ngomong ini itu, jadi kita nggak ditembak. Karena kadang ditembak karena tahu kita turis. Teman sebelumnya beli, ada juga teman yang beli di bandara, beli di sini juga, beli di bukan di bandara, dulu bandara, kenanya 250 Turkish lira. Hari itu kemarin Turkish lira itu 1.700 rupiah, kan lumayan selisihnya. 250 sama 109 sudah lumayan kan, buat jajan-jajan maksudnya. Nah itu, dan kemarin kenapa saya pakai Tukcel, karena kemarin dari teman-teman atau dari saya juga lihat review, kalau Tukcel itu kalau di Indonesia kayak Telkomsel, coveragenya luas, sama-sama punya pemerintah, antara Tukcel dan Telkom sama-sama punya pemerintah, cuman Tukcel lebih luas untuk tempat-tempat yang agak jauh, itu dapat dia bagus itu buat di ini ya, buat di bandara Istanbul, di Istanbul. Itu aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang pengen tahu segala macam, ada yang mau ditanyain, bisa taruh di komen. Nanti insya Allah saya juga akan upload. Saya kebetulan sekarang ini di Tuzla, jadi Istanbul itu kayak semacam provinsi kali ya, provinsi atau kabupaten. Dan salah satunya itu ada Tuzla, ada Serkener, aku nggak bisa spellingnya. Nah, kebetulan saya di Tuzla. Dari airport ke Istanbul kan saya pikir dekat, ternyata 1 jam 20 menit, dan itu kondisi sepi itu. Dan awal-awal pikirnya waduh Turki kok gini ya, karena bukan malam sih, subuh. Flight dari Indonesia jam 9 sampai ke sini, landing jam 4 waktu Turki, which is telat 4 jam dari Indonesia. Berarti kalau Indonesia jam 8 pagi gitu kan. Sampai Turki, ambil bagasi bla 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 bla. Oh, satu lagi. Ketika di bandara Turki di Istanbul Airport nanti, kalau memang nggak ada yang perlu di-declare, nggak usah tulis di-declare. Jadi ambil jalan yang yang nggak ada perlu declare, keluar. Nah, sama nanti jangan lupa, jangan keikut nih. Kemarin saya hampir juga tuh, karena lihat orang Indonesia banyak, saya pikir semua orang Indonesia mau ke Turki kan. Ternyata saya ikut rame-rame, mereka cuma transit di Turki. Saya balik lagi, oh di situ exitnya itu buat ke Turki. Saya keluar situ. Keluar, kita liatin, pokoknya senyum, jangan banyak cengkone. Senyum, kalau tanya jawab, tinggal di mana jawab. Ntar tanyain tuh tinggal di mana, mau ngapain gitu kan. Jawab baik-baik, tes salah cepat, dia step cepat. Nah, pas keluar ngambil bagasi, ambil pintu yang ke kiri, karena ada 2 pintu tuh. Ada beberapa gate, itu 2, ada yang mau di-declare, ada yang nggak di-declare. Kalau memang kata kira-kira nggak ada yang perlu di-declare, nggak usah di-declare, lewat kiri tanpa hambatan, lewat keluar baru cari wifi, baru enjoy. Kalau ada yang mau ditanyain boleh kontak di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.